Hari ini, dalam khotbah yang berjudul, Tuhan datang untuk meniadakan maut, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari tentang Kristus An Sang Hong, yang datang ke bumi ini melalui nubuat-nubuat dalam Alkitab. Tuhan akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Berita ini benar-benar menggembirakan bagi seluruh umat manusia. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus datang ke bumi ini, kita dapat melihat bahwa 3 orang Majus dari timur mengunjungi Yesus dengan membawa hadiah emas, kemenyan, dan mur yang berharga. Menurut nubuat dalam Ibrani pasal 9, dia berjanji untuk datang kedua kalinya ke bumi ini untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Akankah umat manusia benar-benar mengenali Kristus yang datang kedua kalinya dalam rupa manusia? Sama seperti mereka tidak dapat mengenalinya pada kedatangannya yang pertama, demikian pula sangat sulit mengenalinya pada kedatangannya yang kedua. Namun, Alkitab dan para nabi menyatakan bahwa salah satu tujuan Kristus datang ke bumi ini adalah untuk meniadakan maut. Dengan kata lain, mereka telah menyatakan kepada kita bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini untuk memberi kita hidup yang kekal. Hari ini, mari kita periksa masalah ini bersama-sama. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 25. Mari kita lihat Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan, apa yang akan Dia tiadakan? Meniadakan maut untuk seterusnya. Ada banyak alasan mengapa Tuhan datang ke bumi ini. Dia datang untuk mengampuni dosa, memimpin kita kepada keselamatan, dan meniadakan maut. Ada banyak nubuat dalam Alkitab tentang hal tersebut, tetapi melalui Yesaya pasal 25, Nabi Yesaya memberitahu kita bahwa Dia akan datang ke bumi ini untuk meniadakan maut selamanya. Kalau begitu, bukankah kita harus mencari dan menemukan Dia yang meniadakan maut di bumi ini? Menurut Yesaya pasal 34 ayat 16, apa yang dimiliki semua ayat dalam Alkitab? Ada tertulis bahwa mereka memiliki pasangannya. Kebenaran apakah yang akan Dia bawa ke bumi ini untuk meniadakan maut selamanya? Di manakah Dia akan datang? Kapan Dia akan datang? Semua jawaban tentang nubuat-nubuat ini telah dicatat dalam Alkitab. Percaya pada seseorang secara samar-samar tanpa memahami nubuat ini, dapat mengakibatkan kita dilemparkan ke dalam neraka yang kekal, ketika kita memasuki dunia kekal yang akan ada selama-lamanya. Jika kita mengenali Tuhan dengan benar dan mengikuti ajarannya dengan setia, kita akan menikmati hidup yang kekal dan berkat-berkat di kerajaan sorga yang kekal. Itulah mengapa mengenali Tuhan dengan benar dan mengikuti ajarannya dengan setia sangat penting bagi kita. Sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan terhadap Dia yang datang untuk meniadakan maut selama-lamanya? Kita harus mencari Dia. Mari kita lanjutkan dengan Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Apa yang akan mereka katakan? Sesungguhnya, inilah Allah kita. Dia yang meniadakan maut selamanya adalah Tuhan kita. Yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya pasal 25 mencatat bahwa Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya adalah Tuhan kita. Karena itu dinubuatkan dengan cara ini, maka kita harus memeriksa masalah ini. Melalui kebenaran apa?
Tuhan akan melakukan pekerjaan ini ketika Dia datang ke bumi ini? Mari kita temukan jawabannya dalam kitab Yohanes pasal 6. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa yang dia miliki? Ia mempunyai hidup yang kekal." Apa artinya memiliki hidup yang kekal dalam hubungannya dengan kematian? Itu berarti maut akan dilenyapkan selamanya. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada seluruh umat manusia? Dalam ayat 54, Tuhan dengan jelas telah menyebutkan syaratnya, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku." Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Di sini, siapapun yang makan daging anak manusia dan minum darahnya, sekarang memiliki hidup yang kekal, dan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan pada hari terakhir, Dia berkata Dia akan membangkitkan mereka. Lalu, bagaimana kita dapat mengenali Tuhan yang datang ke bumi ini dalam rupa manusia? Di sini, dalam Yohanes pasal 6 ayat 53, 54, 55, dan 56, secara harfiah menjelaskan kepada kita, metode Tuhan bagaimana meniadakan maut. Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Silakan perhatikan secara cermat adegan ini. Apakah ciri-ciri orang yang akan dibangkitkan Tuhan pada hari terakhir? Tuhan berkata bahwa Dia akan membangkitkan mereka yang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Bukankah ini berarti bahwa Dia akan meniadakan maut? Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran harus dipelihara bukan hanya pada saat kedatangannya yang pertama, tetapi juga pada hari-hari terakhir. Mari kita lihat bagaimana makan daging anak manusia dan minum darahnya dengan membuka Matius pasal 26. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Beberapa orang mungkin bertanya, Yesus berkata barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, ia memiliki hidup yang kekal. Tetapi mengapa Paskah tiba-tiba muncul di sini? Mari kita lanjutkan dengan ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita beralih ke adegan di mana dia makan Paskah di ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah." Apa itu roti Paskah? Inilah tubuhku. Dengan kata lain, itu adalah daging anak manusia seperti yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 6. Mengenai hal tersebut, Yesus berkata, "Inilah tubuhku," ketika Dia memberikan roti pada hari Paskah. Ayat 27. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Anggur Paskah ada di dalam cawan. Inilah, yaitu anggur Paskah adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Janji apakah yang akan diberikan kepada mereka yang makan roti Paskah dan minum anggur Paskah? Bukankah janji hidup yang kekal diberikan kepada mereka? Dengan kata lain, sebagai cara untuk meniadakan maut selamanya,
Tuhan datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan mengadakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Sekitar 1700 tahun setelah kebenaran Paskah Perjanjian Baru hilang lenyap dari bumi, Tuhan datang ke bumi ini lagi untuk memulihkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang telah hilang. Bukankah Dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya untuk mengajar seluruh umat manusia tentang perjanjian dan cara agar kita tidak akan pernah menghadapi kematian lagi? Selama lebih dari 1000 tahun, Paskah tidak ada, juga tidak pernah dirayakan di bumi ini. Banyak teolog, meskipun telah membaca, memeriksa, dan meneliti Alkitab, tidak dapat menemukan kebenaran bahwa Paskah meniadakan maut selamanya. Alasannya adalah, siapa yang dinubuatkan untuk datang dan melakukan pekerjaan ini? Yesaya pasal 25 juga menyatakan, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Itu karena tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang dapat meniadakan maut selamanya. Jika hal itu tertulis di dalam Alkitab, bukankah seseorang dapat melakukannya berdasarkan Alkitab? Tampaknya mudah untuk berpikir seperti itu. Tuhanlah yang telah mencegah siapapun untuk mencapai apa yang tampaknya seperti tugas yang mudah. Karena itu adalah kehendak Tuhan bahwa ketika sosok nubuat muncul, semua pintu nubuat yang tertutup akan terbuka. Bagi kita, semuanya mudah dimengerti. Namun, meskipun melihat dan mendengar, orang-orang di dunia tidak memahami masalah sederhana ini. Mereka mengaku memiliki pikiran untuk memahami, namun mereka tidak memahami atau membedakannya. Hal ini memang dapat dilihat sebagai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pada kedatangannya yang pertama, Dia mengadakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan membuka jalan untuk meniadakan maut. Namun, musuh si iblis menghapuskan Paskah melalui Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Selama lebih dari 1700 tahun sejak penghapusannya, tidak ada yang dapat mengungkapkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru atau memimpin orang untuk merayakannya. Pada akhirnya, itu semua karena tanpa Dia datang dan mengajar kita sendiri, tidak ada manusia yang dapat dengan benar merayakan atau menemukan Paskah, kebenaran hidup. Jadi, dalam Matius pasal 26, Yesus mengajar kita bagaimana makan daging anak manusia dan minum darahnya. Dia berkata, bahwa roti Paskah adalah daging anak manusia, yaitu tubuhnya, dan anggur Paskah adalah darahnya. Melalui ajaran yang ditinggalkan Yesus kepada kita dapat menegaskan bahwa kebenaran Paskah adalah kebenaran terbesar yang Tuhan dirikan di bumi ini untuk meniadakan maut. Dengan kata lain, untuk memberi kita hidup yang kekal. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 22 ayat 7. Pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Yesus memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah. Mari kita lanjutkan dengan ayat 14. Ketika tiba saatnya, ini berarti, ketika waktu Paskah tiba, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu. Apa yang sangat ingin Dia lakukan? Rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita.
Mengapa Yesus sangat rindu merayakan Paskah dan makna apa yang ada di baliknya? Itu karena janji untuk meniadakan maut selamanya terkandung di dalamnya. Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mengapa kita harus melakukan ini? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus memerintahkan kita untuk melakukan hal ini sebagai peringatan akan Dia. Merayakan Paskah, yang melaluinya kita makan roti dan minum anggur, adalah kebenaran, ketetapan, dan hukum yang Yesus sendiri dirikan untuk kita ikuti. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini, apa itu? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Paskah adalah kebenaran yang meniadakan maut. Itu adalah kebenaran yang sangat penting yang dibawa Tuhan ke bumi ini. Tuhan juga menjelaskannya sebagai perjanjian baru. Lalu, menurut Yesaya pasal 25 ayat 6, siapakah yang dikatakan Alkitab sebagai Dia yang meniadakan maut seterusnya dengan anggur yang tua benar? Sesungguhnya, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27. Pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berapa kali Dia akan muncul? Kedua kali, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kecuali Dia datang kembali, kita tidak dapat menerima keselamatan. Karena kita ditakdirkan untuk diperbudak oleh maut selamanya, siapa yang harus datang untuk meniadakan maut? Tuhan harus datang. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pendeta. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemimpin organisasi agama manapun di dunia. Jadi, ketika melihat Dia yang melakukan hal ini, siapakah Dia? Sesungguhnya Dialah Tuhan yang telah kita nanti-nantikan. Sesungguhnya ini adalah Tuhan kita telah menantikan Dia. Lalu, apa yang akan Dia lakukan? Dia akan menyelamatkan kita. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, berapa kali Dia akan menampakkan diri kepada mereka yang menantikannya? Dia akan muncul untuk kedua kalinya untuk menganugerahkan keselamatan. Sebab itu, pada kedatangannya yang kedua juga, Dia harus meniadakan maut untuk selama-lamanya. Untuk meniadakan maut, kebenaran apa yang harus Dia bawa ketika Dia muncul di bumi ini? Bukankah seharusnya Dia datang dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru, kebenaran hidup, yang telah hilang pada tahun 325 Masehi? Hanya dengan menampakkan diri dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru, Dia menjadi Tuhan kita, dan kita menjadi umat-Nya. Mari kita lihat juga nubuat tentang hal ini. Yeremia pasal 31. Mari kita lihat pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan, apa yang akan diadakan? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam perjanjian baru, ada hari Sabat, baptisan, dan banyak kebenaran lainnya. Tetapi Yesus secara khusus menyatakan Paskah sebagai inti dari perjanjian baru. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi, siapakah Dia?
Menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi siapa? Akan menjadi umatku. Harus ada tanda yang jelas antara Tuhan dan umatnya, yang menyatakan, akulah Tuhanmu, kamu adalah umatku. Apa yang dikatakan sebagai bukti dari hal ini? Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Hukum manakah yang dirujuk di antara hukum-hukum Tuhan? Hukum perjanjian baru. Sang pencipta dari hukum perjanjian baru adalah Tuhan, dan mereka yang menerimanya akan menjadi umat Tuhan. Jadi, kebenaran Paskah Perjanjian Baru dapat dilihat sebagai hukum kehidupan yang diadakan oleh Tuhan untuk meniadakan maut selamanya. Lalu, pertanyaannya adalah, siapakah yang mengadakan hukum kehidupan untuk meniadakan maut? Mengungkapkannya kepada seluruh umat manusia, dan membuka lebar-lebar pintu yang telah tertutup sebelumnya? Menurut Yesaya pasal 25 ayat 6, banyak orang akan berkata, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan. Dia adalah Tuhan yang membelah Laut Merah dan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, memimpin mereka ke Kanaan 3.500 tahun yang lalu. Dia adalah Tuhan yang datang ke bumi ini dan membuka jalan pengampunan dosa bagi umat manusia, dengan menumpahkan darahnya yang berharga di atas salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Mengapa demikian? Apa yang terjadi pada maut melalui dia? Maut ditiadakan selamanya melalui dia. Tidak ada yang dapat mengadakan perjamuan seperti itu kecuali Tuhan sendiri. Sepanjang perjalanan waktu yang panjang, tidak ada seorang pun yang telah memulihkan Paskah, kebenaran kehidupan. Namun, Kristus An-Sang-Hong menyatakan kepada seluruh umat manusia, kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang meniadakan maut selamanya, untuk membawa kita ke kerajaan sorga di mana tidak ada lagi kematian atau perkabungan. Jika begitu, kita harus memahami siapakah Kristus An-Sang-Hong, seperti yang dinubuatkan oleh Alkitab dan para nabi, bukan? Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang dapat mengadakan perjamuan yang meniadakan maut selamanya. Sesungguhnya inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Semuanya, ketika Yesus Kristus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi mengejek orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka percaya pada manusia biasa. Bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa manusia biasa adalah Tuhan? Karena alasan itu, Petrus, Paulus, dan semua orang kudus dari gereja awal disebut bidat. Namun, di zaman Roh Kudus, kita harus percaya pada nubuat ini yang disaksikan oleh Alkitab dan para nabi. Kristus An-Sang-Hong datang ke bumi ini, menggenapi nubuat ini. Dia membawa roti dan anggur Paskah Perjanjian Baru untuk menghancurkan maut. Karena itu, kita tidak boleh menukar iman kita kepada Kristus An-Sang-Hong dengan apapun di dunia. Kita juga tidak boleh kehilangannya. Jadi, dalam Wahyu pasal 3, dikatakan tentang apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki sampai Dia datang kembali, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita telah menerima harta yang sangat berharga, dan kita tidak boleh melepaskannya atau kehilangannya, hanya karena desas-desus dari orang-orang di sekitar kita yang menganggapnya tidak berharga dan memfitnahnya. Dalam Yeremia pasal 31, dengan jelas dinubuatkan bahwa Dia yang mengadakan perjanjian baru adalah Tuhan, dan mereka yang menaati perjanjian baru akan menjadi umat Tuhan. Dengan demikian, Tuhan menjadi pengantara dari perjanjian baru, dan melalui perjanjian baru Dia memberi kita hak istimewa untuk menerima warisan kekal sorgawi dan untuk kembali ke kerajaan Tuhan. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Sesungguhnya Yesus Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Pada akhirnya, dia menjadi pengantara dari perjanjian baru, supaya semua orang yang berada di dalam kebenaran perjanjian baru dapat menerima warisan yang dia janjikan di dalam kerajaan sorga. Dia memberitakan kebenaran perjanjian baru kepada kita, agar kita dapat menaatinya. Nubuat ini terdapat dalam Ibrani pasal 9. Tanpa perjanjian baru, dapatkah kita menerima warisan kerajaan sorga? Melalui Ibrani pasal 9, kita dapat dengan mudah memahami bahwa mereka yang tidak menerima kasih karunia pengantaraan tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Lalu, kapan dia berkata bahwa dia akan datang lagi untuk mengajarkan hal ini? Mari kita lihat Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Apa yang akan dia lakukan? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui semua kebenaran perjanjian baru yang telah hilang selama sekitar 1700 tahun, kecuali Tuhan datang ke bumi ini dan mengajar kita. Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Apa yang akan kita lakukan? Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita akan mengikuti kebenaran yang Dia ajarkan kepada kita. Sekarang, dengan melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, tidakkah kita dapat menemukan bahwa kebenaran perjanjian baru adalah kebenaran yang meniadakan maut untuk selama-lamanya? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab, dari mana hukum akan keluar? Dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kecuali jika Tuhan sendiri yang datang dan mengajarkan ajarannya kepada manusia, baik kalian maupun saya tidak akan tahu apakah hari Sabat adalah hari Sabtu, Paskah adalah jalan hidup yang benar, atau apa itu perjanjian baru. Dan kita hanya akan menjalani hidup kita seperti orang lain di dunia ini. Mereka berkata, "Saya percaya kepada Yesus," tetapi karena mereka melakukan penyembahan kepada dewa matahari di gereja, melalui ibadah hari Minggu, Natal, dan salib, Nabi Yehezkiel menyebut tindakan mereka sebagai hal yang sangat menjijikan dalam kitab Yehezkiel. Mereka mengaku menyembah Tuhan dengan mulut dan bibir mereka, tetapi tindakan mereka sebenarnya menyembah dewa matahari. Jadi, nubuat para nabi dalam Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka semua tanpa menyayangkan siapapun. Bapa Sorgawi Kristus Ansang Hong dan Yerusalem baru Ibu Sorgawi datang ke bumi ini untuk membebaskan kita dari maut dan untuk memimpin kita ke kerajaan sorga, kerajaan hidup yang kekal, di mana tidak ada lagi kematian. Kita semua harus selalu memanjatkan syukur, kemuliaan, dan pujian abadi kepadanya. Mari kita sekali lagi mengukir dalam hati kita judul hari ini, Tuhan datang untuk meniadakan maut dan dengan keyakinan yang lebih besar, memegang firman kebenaran yang telah dinyatakan di seluruh Alkitab dan para nabi. Meminta semua saudara dan saudari Sion untuk bersaksi dan memberitakan kepada banyak orang di sekitar kita bahwa Kristus Ansang Hong adalah Kristus dan Tuhan yang benar. Saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.